Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ya. Jadi kesimpulannya dari buku ini kita dapat mendapatkan berbagai info tentang tabel-tabel yang merinci tentang pengukuran kerentanan sosial dan statistik kemiskinan. Terus yang dibahas tentang semuanya itu tentang untuk mengklasifikasikan masyarakat miskin berdasarkan aspek ekonomi dan non-ekonomi yang berkontribusi pada strategi ketahanan sosial. Oke, kira-kira ide apa nanti yang muncul setelah baca buku itu? Mungkin penelitian evaluasi tentang program pemerintah untuk penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Iya, masya Allah. Right, barakallah fiik. Lanjut, Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan buku program Community Development Perusahaan Industri dan Dampaknya terhadap Masyarakat Sekitar, itu dikatus di PT Chevron Pacific Indonesia Riau. Jadi program Community Development yang dilaksanakan oleh PT Chevron Pacific Indonesia mampu membantu meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan. Dikarenakan programnya itu dapat membantu melalui need based kebutuhan, bukan wish based harapannya. Jadi perusahaan mengembangkan seperti pendidikan, lalu infrastruktur yang ada pada masyarakat dalam bentuk tanggung jawabnya sebagai perusahaan yang kerja di lingkungan mereka. Oke, thank you Azam, masya Allah. Lanjut lagi, berikutnya siapa lagi dah? Sebelah sini, L, lanjut L. Oke lah. Oh, ini tentang buku Polri. Ya, silakan L. Jadi dalam buku ini penulis membuat itu mengenai reformasi instrumental Polri, yang difokuskan pada langkah evaluasi dan pencapaian yang sudah ada dalam reformasi instrumental Polri dalam periode tersebut. Jadi L dapat info apa nih? Informasi apa nih? Jadi dalam periode dari 1959 sampai 2011 ada banyak reformasi dalam Polri. Oke. Lanjut, Abdurrahman. Wah, ini apa nih? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari buku panduan penelitian bidang ilmu pengetahuan teknik yang ditulis sama LT Handoko Subyakti sama Rifki Serikin bertiga ya. Jadi di buku ini dia ngasih panduan penelitian untuk katanya pengetahuan teknik. Tapi sedikit kecewa karena tidak berbawa ini ya tekniknya. Oh nggak apa ya, lanjut. Tapi lumayan lah, soalnya dia ngejelasin kayak gimana caranya nyari masalah. Terus setelah cari masalah kita banyak dari source-source yang banyak ini, kita bisa nentuin masalah mana. Terus kita nentuin dari masalah ini apa kriteria yang bisa kita pilih, misalnya dari dananya, dari supportnya, terus dari meskipun kriteria lainnya udah dipenuhi, cuman kan ada waktu juga kan. Berarti terus ada lagi dari ini masalahnya, misalnya kita harus juga nyari lebih banyak lah riset, jadi tahu kalau misalnya penelitiannya udah pernah dilakukan atau enggak. Ya bagus, objektif ya, bagus Abdurrahman. Ada plusnya, ada minusnya, nggak apa, itu yang bagus malah. Oke, right, barakallahu fiik. Lanjut sebelah sini, ada yang mau mengulas? Ahli boleh, ahli. Ini nama buku Tumbuhan Langka Indonesia. Iya, wah iya. Di buku ini hanya cuma membahas tumbuhan langka aja, tapi dia tuh membahas tentang jenis-jenis apa yang sudah langka tuh gimana, kayak ada vulnerable, rawan, endangered, sama kritikal, kritis ya. Terus ada di sini tuh dijelasin juga ada 40 jenis tumbuhan langka yang sudah dideskripsikan, sama 200 jenis yang belum dideskripsikan secara lebih lanjutnya gitu. Oke. Terus ada juga ciri-ciri tumbuhan langka itu gimana gitu ya. Ciri-cirinya tumbuhannya gimana gitu. Iya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya, masya Allah. Sebelah sini lagi nak. Ayo, silakan berbagi apa informasi yang bisa dibagikan kepada teman-temannya. Ya.
Jadi assalamualaikum Oh warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah membaca dua buku. Yang pertama itu Reformasi Struktural Polri tahun 1999 sampai tahun 2010 Iya. oleh Sarah dan Nuraini Siregar, dan juga Dampak G30 SPKI Setengah Abad Historiografi Gerakan 30 September 1945 oleh Asfi Warman Adam. Iya. Jadi secara ringkas buku Dampak G30 SPKI ini menjelaskan bahwa bagaimana G30 SPKI dampaknya itu terhadap perubahan struktural di Indonesia, baik itu perubahan dalam segi militer ataupun segi kemasyarakatan. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat tiga periode penumpasan atau proses terjadinya G30 SPKI. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan dampak-dampaknya. Lanjut ke buku Reformasi Struktural Polri tahun 1999 sampai 2010. Iya. Ini merupakan sebuah buku kumpulan antologi dari karya tulis ilmiah dari beberapa pihak yang disusun oleh Sarah Nuraini Siregar. Di mana buku ini menjelaskan tentang bagaimana reformasi Polri yang telah terpisah dari TNI sehingga menjadi badan yang mandiri dan independen yang berada di bawah langsung presiden pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Ini merupakan beberapa karya yang terdiri dari atas 5 karya orang, 5 karya individu. Iya. Dirangkum dalam satu buku ya. Dalam satu buku antologi. Masya Allah. Apa nih yang manfaat yang Revan dapatkan? Apa pembacaan jadi apa? Dalam buku Dampak 30 SPKI ini menjelaskan bahwasannya di Indonesia tuh waktu kejadiannya itu terdapat 3 pihak yang menjadi kekuatan pusat nasional, yaitu Angkatan Darat, PKI dan juga Presiden Soekarno, di mana ini terdapat berbagai macam penjelasan tentang bagaimana sejarah aslinya, sejarah historik aslinya dari G30 SPKI ini, apakah benar dari PKI sendiri atau ada dalang lainnya yang menyebabkan terjadinya G30 SPKI ini. Sedangkan dalam Reformasi Struktural Polri ini menjelaskan bahwa apa saja undang-undang ataupun bagaimana histori dari terbentuknya struktural Polri yang sekarang ini sampai pembentukan badan baru dan juga penambahan personel baru di tiap-tiap pangkat. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, Masya Allah. Luar biasa Revan. 2 buku ya. Lanjut. Dafa, silakan nak. Jadi buku yang saya baca ini judulnya tuh Bunga Lampai Orasi Kemenangan Sono Bawio Harjo Iya. Memorial Lecture pertama satu gerakan. Buku ini tuh dia menceritakan dia tuh berisi tentang tentang LIPI, pengabdian LIPI sama masa 2001 sampai 2008. Dan yang buku ini dia tuh berisi tentang informasi mengenai pengetahuan informasi secara umum oleh sebanyak 8 oleh masing-masing penulis. Ada yang isinya tentang Indonesia dan evolusi genom, konstitusi, dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi usia, nanoteknologi, ketika awal diadakan dan keharusan dipraktikkan, bencana alam, kebijakan keuangan pemerintahan RI, LIPI dan kebangkitan nasional. Jadi bukunya itu memberikan sebuah informasi tentang pengetahuan yang ada pada LIPI. Iya, barakallah. Jadi kita tahu ya ngapain aja selama ini ya gitu ya, apa yang diperbuat ya. Lanjut Hafiz. Berbagi Hafiz tentang pisang Hafiz. Oke, silakan Hafiz. Jadi di sini saya membaca buku dengan judul Pisang-pisang liar di Indonesia. Buku ini membahas tentang jenis-jenis pisang liar yang ada di Indonesia. Penulis hanya meneliti pisang-pisang liar jenis marga L. Jadi katanya pisang jenis marga L ini hanya bisa diolah dengan cara dibudidayakan. Dia melakukan penelitian bersama Profesor Isuma Yodama untuk dipublikasikan ke pelajar di Asia Tenggara. Iya, Masya Allah. Jadi manfaatnya Asia Tenggara ya, luar biasa. Jazakallah khairan ya, Hafiz. Oke, ini yang versi Aspa ya. Ada Aspa lagi? Mau nambah lagi? Bara? Cukup?